Kasus boleh ramai, hukum tetap damai. Di sini syarak kita luruskan, sekate kita temukan. Pintu dan sekate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, Jumpa lagi dengan kami dalam bincang-bincang seputar dunia peradilan. alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Iya, merupakan suatu kebanggaan dan juga kehormatan. Hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, yaitu Bapak Dr. Andes M. Taufik Hazet, MHI. Selamat datang Bapak di Tanah Melayu, Kepulauan Riau. Selamat, terima kasih atas kebaikannya menerima saya di sini. Saya perkenalkan juga, nama saya M. Taufik Hazet. Saya Ketua Bidang Rekrutmen Hakim di Komisi Yudisial. Jadi kehadiran saya di Tanah Melayu ini kemarin dari Tanjung Pinang dalam rangka pembinaan, ya bareng juga dengan Prof. Dr. Musti Fajar Nur Dewata SHMH dalam rangka memberikan pembinaan di PA, PM, dan PTA. Iya, jauh ya Pak ya perjalanannya ya Pak ya, lumayan ya Pak. Lebih jauh ke Irian. Iya, itulah negara kita penuh dengan kepulauan ya Pak ya. Kepulauan, ya. Jadi kakak ada tambahan Kak? Nah, berhubung kita lagi di Tanah Melayu nih Pak, izinkan saya membuka podcast pada pagi hari ini dengan sebuah pantun ya Pak. Nah, sarannya satu, asal saya nggak disuruh berpantun. Siap Pak, iya. Siap Pak. Pergi ke pasar membeli teri, Cakep. singgah sebentar membeli anyaman. Cakep. Selamat datang di PTA Kepri, Komisi Yudisial Tamu Kehormatan. Amin. Baik. Nah, oh ya Pak, saya dapat informasi Pak. Kalau sebelumnya ya kan kita sekarang boleh langsung masuk ke topik ya kita Pak ya kan. Sebelumnya kan sekarang ini banyak isu-isu tentang hukum yang beredar dengan terbukanya sosial media ya Pak ya. Jadi bagaimana kayaknya kalau kita ngasih gambaran dulu ke para pendengar, tentunya ke kami juga, apa sih sebenarnya Komisi Yudisial itu dan apa perannya di negara kita ini? Baik, terima kasih Mbak Maria Iya. atas pertanyaannya, bagus sekali. Komisi Yudisial itu adalah sebuah komisi yang lahir setelah reformasi tahun 1998. Jadi Komisi Yudisial didirikan berdasarkan pasal 24B Iya. Undang-Undang Dasar 1945 yang bertugas dan berwenang untuk melakukan seleksi dan penerimaan calon hakim agung. Kemudian tugas-tugas lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Jadi itu tugas utamanya sebagai pengawas eksternal dari para hakim di Mahkamah. Oh gitu. Jadi yang saya tangkap seleksi awalnya itu dari Komisi Yudisial dulu ya Iya, Pak ya, iya. sama sekaligus melakukan pengawasan ke depannya Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Dan kakak ada tambahan Kak? Saya mau nanya, ngomong-ngomong soal hakim nih Pak. Iya. Tentu ada yang namanya pengawasan biar semuanya tetap berjalan sesuai aturan dan tetap terjaga integritasnya. Nah, biasanya nih masyarakat suka masih bingung gitu Pak. Sebenarnya pengawasan ini ranahnya Mahkamah Agung atau ranahnya Komisi Yudisial? Bisa dijelasin nggak ya Pak pembagian peran antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim? Baik, Mbak Selvi, fungsi pengawasan itu adalah untuk menjaga supaya apa yang sudah kita rencanakan, kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu fungsi dari pengawasan. Seperti yang saya bilang tadi, pengawasan Komisi Yudisial bersifat eksternal karena Komisi Yudisial di luar struktur Mahkamah Agung. Ada dua bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung
dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Berarti untuk internalnya dari Mahkamah Agung, Iya. sedangkan dari eksternal sebagai lembaga mandiri itu dari Komisi Yudisial. Komisi Pak, ya. Yudisial. Baik, Pak. Menarik nih ya perbincangan kita kali ini ya Pak ya, pagi-pagi udah dapat ilmu kami. Iya. Baik Pak, saya boleh nanya lagi ya Pak ya. Yang ini Pak, seperti yang kita tahu ya Pak ya, kalau hakim itu punya kode etik tentunya yang harus dijaga ya Pak, supaya kepercayaan publik ini tetap tinggi kepada para hakim yang mulia, hakim kita. Tapi di lapangan tentu saja ada tantangan nih Pak yang dihadapi ya. Dari catatan yang selama ini Bapak perhatikan atau yang data-data yang Bapak miliki, kode etik apa aja sih yang paling sering dilanggar oleh hakim kita Pak? Baik, pertanyaannya bagus. Sebenarnya hampir semua ya, hampir semua kode etik yang 10 macam itu dalam ketentuan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 078 dan 02, kemudian peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 02 tahun 2012, itu hampir semua sebenarnya, cuman barangkali yang membedakan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Ya, mulai dari pelanggaran yang berkaitan dengan uang, suap menyogok, penerimaan uang dari pihak berperkara, kemudian ada perselingkuhan antara hakim dengan pihak sesama hakim juga, bisa dengan pihak perkara atau dengan orang lain, kemudian juga sikap dan perilaku hakim baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Jadi kami istilah guyonya ada masalah kasur itu perselingkuhan, Gitu ya. masalah kasir itu masalah uang, dan kasar dan itu perilaku. Oh, jadi ada 3K ya Pak ya? Ada tiga. Jadi kasar itu namanya gini, dalam sidang itu hakim nggak boleh memihak, Oh iya. harus bersikap adil. Kalau senyum ke penggugat, ke tergugat juga harus senyum. Nggak boleh hakim itu ke salah satu pihak itu bersikap baik, ke pihak lain bersikap dianggap kurang baik gitu. Jadi kalau itu terjadi itu dianggap pelanggaran. Oh iya, itu merupakan hal yang kayak gitu juga termasuk pelanggaran ya Pak ya? Pelanggaran. Jadi ada tingkatan dari Ada tindakan. paling ringan sampai ke paling Paling berat. berat. Kalau boleh tahu Pak, hukum yang paling berat nih, misal ada hakim yang melanggar nih Pak, yang paling berat apa sih sanksinya Pak? Pecat. Dipecat. Dipecat tidak dengan hormat. Oh iya, jadi hakim itu bisa dipecat ya Pak? Bisa. Ya? Baik. Jadi pernah nggak membaca di koran atau di media, baik media sosial maupun media media resmi, salah seorang hakim yang terlibat narkoba, dia anak seorang petinggi Mahkamah Agung, kita pecat. Oh iya, saya pernah hormat. baca berita itu. Tidak dengan hormat gara-gara kasus narkoba. Kemarin sebelum di sini hari Selasa ada MKH, Majelis Kehormatan Hakim. Seorang hakim menerima sejumlah uang dari para pihak, meski waktu dikembalikan, tapi perbuatan pelanggaran sudah terjadi, sama dengan pidana. Iya. Dia sudah terima walaupun dikembalikan, tapi pidananya tetap terjadi gitu. Tetap ada sanksinya ya Pak Sanksi. ya? Jadi dari majelis sidang kode etik itu hakim itu juga dipecat. Tapi itu dipecat dengan hormat, dengan hak prinsip. Itu yang paling berat itu. Iya. Ini makin berat juga pertanyaan kita ya Pak ya. Silakan. Baik, tadi kalau masalah etika dan sanksi nih Pak ya. Terus pertanyaan selanjutnya tuh,
kan kalau hakim ini dia ada peran besar dalam menjaga keadilan tentunya kan Pak. Ada yang negatif, ada yang positifnya juga tentunya ya. Lalu kalau hakimnya positif tentunya kan Komisi Yudisial itu menjaga martabat dan kesejahteraannya ya Pak ya. Kalau saya nggak salah ya Pak ya. Nah dalam hal ini bagaimana peran Komisi Yudisial untuk mendukung harkat, martabat sekaligus kesejahteraan para hakim? Ya, bagus. Tadi sebenarnya ada saya singgung tugas pokok dari Komisi Yudisial itu adalah yang pertama menerima dan menseleksi calon hakim agung, kemudian juga menjaga dan meningkatkan harkat, martabat, kehormatan dan keluhuran martabat para hakim. Itu dalam arti begini, kalau seandainya dalam menjaga itu KY berkewajiban melakukan perlindungan terhadap hakim. Umpamanya KY perlu melakukan advokasi terhadap hakim ketika hakim dilecehkan, ketika hakim dihina oleh para pihak, oleh siapapun, KY berkewajiban melindungi. Di samping itu, KY juga berkewajiban meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan hakim. Kita bersama-sama dengan Mahkamah Agung melakukan kegiatan untuk melakukan peningkatan harkat, martabat dan kesejahteraan hakim. Kemarin saya ikut seminar tentang undang-undang jabatan hakim. Kemudian saya juga ditugasi untuk memberikan makalah. Ya kita KY mendukung sepenuhnya dan juga berharap pemerintah memberikan penghargaan penuh ke hakim, sehingga kita harapkan dengan demikian hakim bisa menindaklanjuti dari perbuatan-perbuatan yang melanggar itu. Jadi selain mengawasin juga mensupport para hakim berarti ya Pak ya. Kak ada tambahan lagi kan? Nah, kalau menurut perspektif Komisi Yudisial nih Pak, perubahan apa sih yang paling penting dan paling mendesak untuk peradilan kita saat ini? Oh iya, sekarang ini kan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hakim kan sangat menurun. Ya, kalau sesuatu yang mendesak yang berkaitan apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan harkat martabat hakim itu yang merubah mindset hakim supaya hakim tidak melakukan pelanggaran kode etik. Banyak kasus yang kita lihat sekarang, terakhir yang paling besar itu kan kasus PN Surabaya. Ya, kasus seorang perempuan meninggal setelah dilindas dengan mobil oleh pacarnya, diputus oleh hakim itu dianggap tidak dengan sengaja. Ya, kemarin banyak itu. Tapi setelah kami dari Komisi Yudisial turun memeriksa, kami menemukan ada unsur kesengajaan. Jadi kami menilai waktu itu hakim melakukan fakta hukum itu tidak diungkap. Faktanya yang perempuan itu di bajunya ditemukan jejak mobil, sehingga merusak organ dalamnya, hatinya hancur. Tapi oleh hakim dikatakan bajunya kotor, dan hakim tidak mempertimbangkan hasil visum dari dokter. Karena itu sebagai petunjuk sangat dibutuhkan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Tapi hakim tidak mempertimbangkan. Jadi di samping itu kami juga kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan PPATK. Ternyata oleh PPATK kami mendapatkan ada transfer masuk sejumlah uang ke rekening istri Ketua Majelis Jari Tua. Nah, jadi itu contoh
contoh bagaimana kami bekerja, walaupun mungkin waktu itu Mahkamah Agung tidak menemukan bukti, Badan Pengawasan tidak menemukan bukti, sehingga masyarakat tambah tidak percaya. Tapi kenapa KAI bisa menemukan bukti? Sampai kami meriksa sampai tingkat kasasi, hakim kasasinya juga kita periksa. Jadi tujuan kami sebenarnya sesuai dengan peraturan perundangan adalah untuk membantu Mahkamah Agung meningkatkan harkat martabat hakim ini. Tapi kadang-kadang salah artikan bahwa Komisi Yudisial dianggap mencampuri kemandirian hakim. Padahal sama sekali kami nggak berwenang. Masalah teknis yudisial kami Mahkamah Agung juga nggak berwenang karena masih ada upaya hukum. Tapi yang di luar itu kita berwenang. Itu yang perlu dirubah sekarang mindset, bahwa hakim harus mandiri. Jadi hakim itu sendiri memang harus berbenah. Dan saya dengan Ketua Mahkamah Agung sering komunikasi. Kebetulan secara personal saya dengan Bapak Prof. Sunarto itu kami sama-sama di Bawas dulu. Beliau sempat memimpin Bawas dan saya hakim tinggi pengawas. Jadi hubungan kami sudah terjalin sejak lama, sedemikian rupa selama lebih 8 tahun kami berada di bawah atap yang sama gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan secara pribadi langsung segala macam, bahkan mengkritik Mahkamah Agung sendiri, itu saya nggak sungkan-sungkan. Dan beliau nggak marah, beliau malah senang gitu, karena masih ada saudaranya yang mau memberikan masukan-masukan gitu. Baik Pak, kayaknya kita udah banyak ya pengetahuan yang didapat, informasi yang didapat dari Bapak ya. Dari mulai kita apa itu Komisi Yudisial sampai pada tugas pokok dan juga sanksi berupa apa dan apanya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak, kami ucapkan Bapak sudah jauh-jauh ke sini memberikan kami informasi baru ya Kak ya. Iya, materinya sangat berkualitas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Semoga bisa menjadi suatu informasi yang berguna bagi para sobat pencari peradilan, ya kan? Ya Kak ya. Baik Pak, kepercayaan masyarakat pada peradilan adalah suatu hal yang wajib banget untuk diwujudkan, karena peradilan merupakan benteng terakhir bagi masyarakat untuk mencari pengadilan. Salah satu upaya dalam memperoleh kepercayaan publik adalah dengan menghadirkan suatu lembaga pengawas eksternal bagi lembaga peradilan, yaitu Komisi Yudisial. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi